Kita merasa gengsi, kita mau duduk di satu kursi dan di depan kita ada meja. Disitulah dibutuhkan satu ketaatan dan satu kerendahan hati untuk taat akan perintah Tuhan. Ketika kita lakukan semua, maka berkat Tuhan akan kita terima. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali berjumpa di dalam acara Close to You, di mana kita akan menikmati berkat firman Tuhan melalui rema yang akan saya sampaikan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat, pimpinan dan penyertaan-Mu. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh menikmati lawatan-Mu melalui firman Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami penghiburan bagi kami semuanya, dan juga melalui firman Tuhan kami boleh Tuhan bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada acara Close to You kali ini saya akan membagikan rema firman Tuhan yang berjudul Duduklah di rumput untuk terima berkat Tuhan. Kita percaya sebagai umat Tuhan, kita memiliki Allah yang memimpin hidup kita, Allah yang memelihara hidup kita. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan memberitahukan caranya, bagaimana sikap kita untuk menerima berkat Tuhan itu. Kita baca di Matius 14 ayat yang ke-19. Matius 14 ayat yang ke-19.
Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Kisah tersebut adalah kisah ketika Yesus mau memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Perhatikan apa yang Tuhan katakan di sini. Disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Duduk di rumput, satu perintah yang sangat sederhana. Tetapi kadangkala ketika kita disuruh duduk di rumput, kita akan berpikir atau mungkin berkata, rumput ini kotor, saya nggak mau. Ya kan? Dalam artiannya apa? Perintah Tuhan yang sedemikian simple, begitu mudah, seringkali tidak dapat kita lakukan. Dibutuhkan ketaatan dan kerendahan hati untuk menerima berkatnya. Kita tahu saat kita melakukan perintahnya, maka rencana Tuhan itu akan terrealisasi dalam kehidupan kita. Duduk di rumput ini sesuatu yang sangat mudah atau sederhana, tetapi kita tidak mau melakukannya. Kita harus berserah, kita harus tenang untuk satu perintah Tuhan ini kita lakukan, maka rencana Tuhan akan terrealisasi. Kita tahu bahwa Tuhan kita Maha Tahu, sekalipun kita tidak meminta, Dia mau memberikannya. Dia mau memenuhi kebutuhan kita. Ada ayat yang mengatakan bahwa burung-burung di udara, Tuhan yang beri mereka makan. Bunga bakung di padang, Tuhan juga yang menghiasinya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, Dia pasti memberikan yang terbaik. Melalui ayat ini saya teringat satu kisah di 2 Raja-Raja 5, ayat 12 sampai yang ke-13. Kita baca di 2 Raja-Raja 5, ayat 12 sampai yang ke-13. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Di sini menceritakan ketika Naaman disuruh oleh Elisa mandi di sungai Yordan untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit kustanya. Di ayat 13 dikatakan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Pegawai-pegawai Naaman menasihati Naaman. Apa yang diperintahkan oleh Elisa begitu mudah, gak sulit. Hanya mandi di sungai Yordan. Tetapi Naaman sebagai panglima raja memiliki satu gengsi. Dia adalah orang yang dihormati. Untuk mandi di sungai Yordan yang kotor, dia lebih memilih sungai yang lain yang bersih. Satu perintah yang sangat sederhana. Bahkan diperingatkan oleh pegawai-pegawainya. Apabila disuruh melakukan perkara yang sulit, pasti akan dilakukan. Sedangkan ini sangat mudah. Demikian juga kita ketika kita disuruh duduk di rumput, kita nggak mau. Kita merasa gengsi, kita mau duduk di satu kursi dan di depan kita ada meja. Disitulah dibutuhkan satu ketaatan dan satu kerendahan hati untuk taat akan perintah Tuhan. Ketika kita lakukan semua, maka berkat Tuhan akan kita terima. Mazmur 23 ayat yang kedua. Kita baca Mazmur 23 ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ingatlah, Tuhan memberikan ketenangan kepada kita. Ia mau supaya kita tidak khawatir dan tetap percaya kepadanya.
karena Ia akan memberikan yang terbaik buat kita. Markus 6 ayat 39. Lalu Ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput. Perintah yang kedua, setelah kita duduk di atas rumput, Tuhan mau supaya kita duduk berkelompok-kelompok. Hal ini tentunya Tuhan, ada rencana Tuhan yang ingin disampaikan. Pertama, kita tidak boleh ada perpecahan. Kita harus bersatu. Tidak ada lagi sifat individualis. Tidak saling berebut ketika kita mau menerima berkat Tuhan. Dan ketika kita duduk berkelompok-kelompok, ini tentunya sangat memudahkan para murid Tuhan untuk membagikan makanan yang Tuhan akan berikan kepada mereka semuanya. Jadi saluran berkat Tuhan kepada kita menjadi lebih cepat, efisien, tiba kepada kita semuanya. Demikianlah kita mengerti sekarang bahwa rencana Tuhan untuk kita semua begitu teratur dan rapi. Tinggal kita bagaimana menggunakan telinga kita untuk peka akan suara Tuhan. Untuk teliti ketika Tuhan memerintahkannya. Dengan cara yang sederhana saja, hendaklah kita taat. Yang penting adalah kita mau merendahkan hati kita. Demikian rema firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya menguatkan kita, merubahkan kita, mempercepat kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat firman-Mu. Engkau telah menegur kami. Engkau telah memberitahukan kami bagaimana kami dapat memperoleh berkat Tuhan dengan sempurna. Kami harus memiliki satu kerendahan hati. Kami harus memiliki satu ketaatan. Ketika kami melakukan semuanya, meninggalkan keakuan kami ya Tuhan. Tapi kami berharap pada Tuhan. Maka berkat Tuhan akan tersalur sempurna bagi kami semua. Terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami bawa dalam kehidupan kami dan kami terapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada acara Close to You kali ini. Sampai berjumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, ku lihat kuasa-Mu. Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, ku lihat kuasa-Mu. Lewat
kuasamu.